Welcome to our channel. Berbicara mengenai tokoh wanita yang sangat peduli terhadap emansipasi dan dunia pendidikan, tentunya akan terbayang sosok seperti R.A. Kartini, bukan? Namun Indonesia tak hanya punya Raden Ajeng Kartini. Kita juga punya Raden Dewi Sartika yang juga berkonsentrasi terhadap kemajuan kaum Hawa. Nah, sekarang duduk yang manis. Kali ini Data Fakta akan menyajikan segmen tentang Dewi Sartika. Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Keprihatinan masa kecil. Tidak banyak yang tahu apa yang dialami Dewi Sartika semasa kecil. Ia lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Ayahnya Raden Rangga Somanagara yang merupakan seorang patih di Bandung. Ibunya Raja Permas adalah putri Bupati Bandung saat itu, R.A.A. Wiranata Kusuma IV. Dewi Sartika semasa kecil disapa dengan sebutan Uwi, sebab statusnya sebagai priayi tinggi di kalangan Menak Sunda atau bangsawan dalam kebudayaan Sunda. Dilansir dari laman tirto.id, ayah dari Sartika termasuk pula priayi yang maju pada masa itu. Ia termasuk golongan yang paling awal menyekolahkan anak-anaknya, termasuk Sartika. Padahal pada masa itu menyekolahkan anak perempuan terbilang ganjil dalam adat Menak Sunda. Pada Juli tahun 1893, Raden Somanagara diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial. Ia didakwa terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega untuk mencelakai Bupati Bandung yang baru. Disinilah keluarga dan pendidikan Sartika kacau, berantakan karena pembuangan itu. Sejak saat itu Sartika diasuh oleh pamannya. Namun Sartika disambut dingin dan diperlakukan berbeda di rumah itu. Seperti ia mendapatkan pekerjaan rumah tangga yang berlebihan dan mesti rela menempati kamar belakang sebagaimana seorang pelayan. Hukuman buang yang diterima ayahnya adalah aib bagi golongannya. Sartika juga memiliki tugas mengantar sepupunya pergi ke rumah seorang nyonya Belanda untuk belajar bahasa Belanda dan menulis membaca. Namun mirisnya, ia sendiri tidak diperkenankan untuk ikut belajar. Gejolak emansipasi. Di Indonesia sendiri, masa kolonial dan sistem kerajaan hingga adat istiadat telah menjadikan masyarakat sosial kita mewarisi dominasi patriarki, sehingga hak perempuan selalu disepelekan. Muncullah tokoh-tokoh perempuan pejuang emansipasi seperti Dewi Sartika sebagai salah satu jawaban untuk kaum perempuan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sartika sering dibeda-bedakan di rumah pamannya. Namun ternyata ia tidak serta-merta sepenuhnya tunduk. Ada kalanya ia melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil. Di antara sepupu dan gadis-gadis sebayanya, hanya Sartika yang pernah mengenyam sekolah dan bisa membaca. Itulah senjata terbesarnya. Ketika gadis-gadis itu memperoleh surat dari pemuda terpandang atau tunangan mereka, Sartikalah yang membacakan surat-surat itu. Dari sinilah muncul kesadaran dan gejolak emansipasi dalam diri Sartika. Ia sadar keadaan kaum perempuan lemah kedudukan sosialnya karena kurangnya ilmu pengetahuan. Rumah pamannya menjadi potret kecil kehidupan feodal Sunda. Di kalangan priayi, anak-anak lelaki memperoleh pendidikan yang layak. Sedangkan perempuan dianggap hanya perlu diajari keterampilan rumah tangga dan adat belaka. Dari peristiwa yang dialami Dewi Sartika, ia bertekad memperjuangkan kaumnya perempuan. Sekolah perempuan pertama. Sungguh kasihan kaum perempuan begitu dibatasi di masa lalu. Hanya untuk belajar saja tidak diberi kesempatan. Kekakuan adat Sunda yang melarang anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan semakin memundurkan kaum perempuan. Pendidikan untuk anak perempuan di masa kolonial bukan tidak ada, hanya sangat terbatas untuk bangsawan dan orang Eropa. Hadirlah Dewi Sartika yang mendobrak kebiasaan adatnya pada waktu itu. Dilansir kembali oleh tirto.id, pada tahun 1902, ia memutuskan untuk kembali ke Bandung saat ibunya telah bebas dari pengasingan. Lagi-lagi kehidupan kolot Cicalengka dipandangnya tidak akan memberikan kemajuan untuk cita-citanya. Disinilah Sartika memberanikan diri menghadap ke Bupati Bandung untuk meminta izin mendirikan sekolah gadis remaja. Awalnya diragukan, namun Bupati Martanagara akhirnya pun merestui.
dan menyarankan agar sekolah itu pertama dibuka di pendopo Kabupaten Bandung. Akhirnya pada 16 Januari 1904 berdirilah sekolah khusus perempuan Bumi Putra pertama di Hindia Belanda dengan nama Sakola Istri. Tempat itu kemudian menjadi sentral pendidikan untuk wanita pribumi, khususnya rakyat jelata. Selain belajar bahasa, di sana juga ditanamkan pendidikan tentang agama, kesehatan, dan bakat. Baru berusia 20 tahun, Sartika sudah turun tangan menjadi pengajar untuk angkatan pertama berisi 2 kelas dengan 20 murid. Perkembangannya pun cukup pesat. Pada tahun 1905, sekolahnya harus dipindahkan karena tidak lagi mampu menampung jumlah murid yang belajar. Menentang poligami. Bagaimana menurut kalian mengenai poligami? Pantaskah atau seperti apa? Poligami sekiranya sudah sejak lama diperdebatkan hingga menuai pro dan kontra. Di Indonesia sendiri, poligami sudah menjadi wacana sejak abad ke-19. Dilansir dari Historia.id, Dewi Sartika menjadi salah satu tokoh yang menolak poligami. Ia mengatakan bahwa poligami adalah penyakit gangren, penyakit yang membuat kondisi jaringan tubuh yang mati akibat tidak mendapatkan pasokan darah. Sesuai pengalamannya sendiri, Raden Kanjun Suryaningrat, salah satu putra Patih Cicalengka yang sudah menikah dan memiliki 1 anak, terpincut pesona kecantikan Dewi Sartika. Usaha Kanjun untuk menjadikan Dewi Sartika sebagai istri kedua gagal setelah ditolak dengan halus. Selain tidak mungkin untuk menjadi istri saudara sepupunya, Sartika pun sangat menentang poligami. Dewi Sartika termasuk perempuan pertama yang berbicara mengenai kesetaraan upah bagi pekerja perempuan dan masalah poligami. Ia mengatakan, jika perempuan melakukan pekerjaan yang sama banyak dengan lelaki, ia berhak mendapatkan upah yang sama besar pula dengan kaum lelaki. Perkawinan di bawah umur dan poligami adalah bentuk kemunduran suatu masyarakat. Melawan dengan tulisan. Barangkali melawan tidak selalu harus mengangkat senjata ataupun turun ke medan perang. Seperti sosok ibu pendidikan kaum perempuan muda Indonesia, Dewi Sartika. Seorang perempuan muda yang menjadi salah satu kontributor untuk satu komisi tentang perbaikan derajat perempuan pada tahun 1912. Dikutip dari laman liputan6.com, selain dikenal sebagai aktivis pendidikan, Dewi Sartika juga begitu rajin menulis. Namanya kian populer ketika menuangkan berbagai pemikirannya di beberapa media massa yang terbit di Bandung maupun daerah lain seperti di Yogyakarta dan Surabaya. Materi artikel diterbitkan diantaranya tentang pendidikan bagi kaum perempuan Bumi Putra, penentangan poligami, prostitusi, dan semacamnya. Ia juga mengkritik kolotnya pandangan kaum feodal Sunda terhadap perempuan. Menurut Dewi Sartika, seorang perempuan Bumi Putra yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan akan menjadi tidak berdaya, kehilangan tempat berlindung. Para perempuan harus mampu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang mampu menjadikan dirinya mandiri, memiliki harapan dan impian terhadap masa depan yang lebih baik. Menolak pangeran. Dewi Sartika dikenal sebagai aktivis perempuan yang tak kenal lelah dalam berjuang. Di tengah kesibukannya mengelola dan mengurusi sekolah istri, justru muncul kecemasan pada ibunya, Raden Ayu Raja Permas. Karena menurut ibunya sudah saatnya Dewi Sartika menikah. Ibunya takut anaknya menjadi perawan tua karena terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Di tengah kegalauan ibunya, datanglah pinangan dari Pangeran Jayadiningrat yang merupakan kawan baik mendiang ayahnya. Seorang pangeran Banten yang merupakan pria modern lulusan HBS. Perempuan yang dikenal tomboy ini justru memilih pria tambatan hatinya, Raden Agah Kanduruan Suryawinata. Seorang guru di Erste Klase School Karang Pamulang yang dikenalnya di sebuah acara pengajian di Pendopo Dalem, Kabupaten Bandung. Sartika nyatanya tidak salah. Lelaki itulah yang mendukung perjuangannya untuk memperjuangkan kaum perempuan. Penghargaan. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda saat memasuki usia senja. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan agresi militer. Ia bersama rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut berjuang membela tanah air.
Namun saat berada di pengungsian pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal dunia di Tasikmalaya. Maka sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional, tepatnya pada Desember 1966. Bukan hanya itu, sebelumnya pada tahun 1939, Sartika diganjar medali Orde van Oranje-Nassau oleh pemerintah Belanda atas jasa-jasanya memajukan pendidikan dan perempuan. Hingga sekarang, namanya diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta dan menjadi pahlawan terpopuler di Jawa Barat menurut hasil survei dari Harian Kompas pada tahun 2010. Itulah tadi sejumlah fakta dari sosok pendobrak massa yang tak ingin tunduk dalam genggaman adat dan penguasa. Dewi Sartika telah berhasil mewujudkan cita-citanya. Bagaimana menurut kalian?